Assalamualaikum sahabat Genaci. Nah, ketemu lagi sama Kak Narita di sini. Oke, hari ini di video kali ini Kak Narita akan membahas sesuatu yang menarik lagi, yang penting banget buat kita ketahui dan pelajari. Tapi sebelum itu seperti biasa, bagi adik-adik dan sahabat Genaci di rumah yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan juga jangan lupa klik loncengnya ya, biar kalau ada video-video baru dan terupdate dari AI Cerdas Indonesia, adik-adik bisa langsung mengikuti. Oke deh. Nah, sekarang Kak Narita mau bahas tentang sesuatu yang penting banget kita tahu ketika kita berada di jalan atau di perjalanan atau selama kita berada di jalan, intinya begitu ya. Tentang apa tuh Kak? Tentang apa? Nah, Kak Narita hari ini akan menyampaikan materi tentang rambu-rambu lalu lintas yang wajib kita ketahui dan kita pahami juga. Oke, adik-adik tentu tahu ya, kalau di jalan itu pasti banyak banget rambu-rambu lalu lintas yang terpampang gitu ya, di jalan, di pinggir jalan atau di tengah atau di ujung jalan atau di atas gitu ya. Nah, rambu-rambu lalu lintas itu ternyata banyak macamnya loh sahabat Genaci. Nah, mungkin yang adik-adik tahu kalau di jalan ada P dicoret yang artinya dilarang parkir. Nah, itu ada masih salah satu itu ya. Itu masih salah satu macam rambu lalu lintas. Masih banyak lagi rambu-rambu lalu lintas yang wajib kita tahu. Baik. Sebelum kita mengetahui setiap detail dari rambu yang terpasang di jalan, contohnya kalau P dicoret itu apa, S dicoret itu apa. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu perbedaan rambu-rambu lalu lintas berdasarkan warnanya. Oke, rambu yang pertama adalah rambu peringatan. Ya, rambu peringatan itu biasanya kalau rambu peringatan itu berwarna kuning dan petunjuknya atau gambarnya itu berwarna hitam. Ya, seperti judulnya, rambu peringatan. Jadi rambu ini bertugas atau berfungsi untuk mengingatkan kita bahwa di depan sana nanti ada sesuatu apa gitu. Misal jalan yang berliku, ada tanjakan atau ada turunan gitu ya guys ya. Biasanya ini berwarna kuning, jadi kayak warning gitu ya. Rambu-rambu warning atau peringatan untuk kita agar lebih berhati-hati. Biasanya kalau rambu yang berwarna kuning itu bentuknya persegi teman-teman, persegi atau agak dibalik jadi kayak ketupat gitu ya. Nah, itu warna kuning, kemudian gambarnya warna hitam, itu adalah rambu peringatan. Rambu peringatan itu isinya macamnya apa aja Kak Narita? Macamnya adalah kayak tadi yang Kak Narita bilang, ada tanjakan, mengingatkan bahwa di depan itu ada tanjakan, turunan, kemudian tikungan ke kiri atau ke kanan gitu, atau jalan yang menanjak gitu biasanya ya. Jadi biar kita lebih berhati-hati. Contoh-contoh rambu peringatan ada di sini. Nah, silakan adik-adik lihat ya. Di situ ada banyak contoh untuk rambu peringatan. Selanjutnya, rambu yang kedua adalah rambu larangan. Nah, rambu larangan ini sudah pasti berguna atau berfungsi untuk melarang kita sebagai pengguna jalan atau siapapun yang berada di kawasan tersebut gitu ya, di sekitar rambu-rambu tersebut. Rambu larangan ini yang pasti fungsinya adalah memberikan larangan bahwa kita tidak boleh melakukan aktivitas atau melakukan sebuah kegiatan di daerah situ. Contoh, ada P. Nah, P dicoret yang tadi Kak Narita bilang, berarti kita tidak boleh parkir di situ, di bawah rambunya atau di sekitaran rambunya, begitu ya. Kemudian juga ada S dicoret. S dicoret berarti kita tidak boleh berhenti di situ, atau sepanjang jalan yang ada rambu S dicoretnya, kita tidak boleh berhenti sembarangan di situ karena berbahaya, gitu ya. Nah, rambu larangan ini biasanya warnanya itu khas banget, jadi mencolok banget gitu ya, seperti bendera kita, bendera Indonesia, warnanya merah dan putih. Biasanya ada lingkaran dan garisnya itu berwarna merah, kemudian backgroundnya berwarna putih dan tulisannya atau hurufnya berwarna hitam gitu guys. Jadi kalau ada rambu yang berwarna merah, putih, dan hitam, itu kita harus menghindar ya, harus menghindar dan menjauhi tempat tersebut karena tidak boleh dilakukan aktivitas di situ. Contoh, selain yang tadi tidak boleh parkir, tidak boleh berhenti di jalan,
Ada juga yang rambutnya warna merah, kemudian ada garis warna putih. Nah, itu adalah berarti kita dilarang masuk di kawasan tersebut atau di area tersebut. Kemudian ada juga yang lingkarannya merah, garisnya merah, backgroundnya putih, gambar kendaraan, biasanya gambar becak atau gambar sepeda. Ini biasanya ada di jalan tol, dimana sepeda motor, sepeda angin, ya sepeda kayu atau becak itu tidak boleh naik ke jalan tol gitu. Atau juga ada arah putar balik kemudian dicoret dan berwarna merah, itu juga tidak boleh kita berputar balik di area tersebut. Begitu ya guys ya. Itu adalah rambu-rambu larangan. Contohnya bisa dilihat di sini. Nah, boleh dihafalkan juga gitu ya. Karena ini penting banget kalau kita ketemu di jalan. Wah, hebat banget, kita udah tahu nih sebelum kita melakukan kesalahan. Selanjutnya yang ketiga ada rambu perintah. Nah, rambu perintah ini warnanya biasanya cenderung ke biru dan putih. Nah, biru dan putih seperti seragam Aiza das Indonesia ya. Jadi warnanya biru dan putih, dimana kita memang diwajibkan untuk di area tersebut gitu ya. Contoh ada, oh ya, biasanya ini selain warna biru dan putih, untuk bentuknya itu ada yang lingkaran, ada juga yang persegi. Biasanya ini ditempatkan di area parkir. Nah, kalau ada tulisan huruf P gitu warna putih, kemudian backgroundnya biru, berarti kita boleh parkir di situ, atau memang disitulah tempat parkir yang diperbolehkan, gitu ya guys ya. Lalu biasanya ada kalau bentuk lingkaran, terus ada gambarnya orang berjalan kaki warna putih. Nah, itu juga berarti kita harus berjalan kaki di area tersebut. Biasanya jalur pejalan kaki gitu tulisannya, atau gambarnya sepeda, jalur sepeda gitu. Nah, contoh-contoh rambu perintah bisa dilihat di sini. Nah, boleh dihafalkan juga ya. Jadi kalau di jalan, ketika kita tahu rambu-rambu ini, berarti kita boleh melakukan kegiatan di situ sesuai yang ditulis atau sesuai yang terpampang di gambar itu gitu ya. Selanjutnya, rambu yang keempat adalah rambu petunjuk. Nah, rambu petunjuk ini biasanya berwarna hijau. Nah, ini biasanya paling banyak ada di atas sih biasanya. Dia kayak menunjukkan jalan gitu ya. Memang fungsinya untuk menunjukkan sesuatu atau menunjukkan arah jalan gitu ya. Biasanya Surabaya ke kiri atau Bandung ke kanan gitu ya. Yogyakarta lurus gitu biasanya. Nah, ini biasanya berwarna hijau, memang untuk menunjukkan arah agar kita tidak tersesat gitu deh. Nah, di rambu petunjuk ini juga biasanya bentuknya selain tadi warnanya adalah hijau, tulisannya putih atau hitam gitu ya. Kemudian bentuknya itu persegi panjang guys. Jadi karena memang untuk tulisan yang panjang-panjang gitu ya, seperti nama kota, kemudian nama daerah, atau ada misal jalan tol apa gitu ya. Nah, kemudian ada juga tertera di situ adalah informasi tentang kilometernya gitu. Jadi kita bisa tahu dan memperkirakan, oh dari sini, dari titik ini ke kota itu kita kurang berapa kilometer lagi gitu. Jadi misal Surabaya 100 km atau 100 km gitu. Jadi kita bisa memperkirakan gitu ya waktu dan perjalanan yang akan kita tempuh untuk menuju kota tersebut. Gitu deh. Oke, sahabat Genasi di rumah, itu tadi adalah macam-macam rambu-rambu lalu lintas yang wajib kita ketahui berdasarkan perbedaan warna, bentuk, dan tulisannya serta fungsinya juga. Nah, adik-adik sudah paham ya? Jadi kalau warna kuning itu rambu apa, warna hijau, warna biru, warna merah itu rambu apa. Nah, sekarang Kak Narita mau kasih tebakan nih ke kalian. Kakak akan ada gambar, beberapa gambar di sini. Kakak kasih 3 gambar deh. Nanti adik-adik tulis di komen ya, atau adik-adik jawab. Kira-kira ini rambu-rambu apa dan fungsinya untuk apa gitu ya. Oke, rambu yang pertama adalah ini. Nah, silakan tulis di komen ini adalah rambu-rambu apa dan untuk apa gitu ya. Apakah dia rambu peringatan? Kemudian kalau rambu peringatan apa fungsinya gitu. Untuk yang kedua, ini.
Oke, yang kedua ini rambu apa? Kalau kalian tadi melihat dari awal sampai akhir video, pasti kalian tahu rambu apa yang ada di layar kalian saat ini. Dan yang ketiga, nah ini yang terakhir, silakan dijawab. Kira-kira ini rambu apa? Oke, silakan kalian jelaskan di komen. Dan share juga ke teman-teman, biar teman-teman juga pada menebak gitu ya, biar pada tahu semuanya kira-kira rambu-rambu yang Kak Narita sampaikan tadi, kemudian gambar rambu-rambu yang ada di sini itu rambu apa. Oke deh sahabat Kinanci di rumah, sekian dulu video dari Kak Narita hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share. Bye bye.